Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safinatun Najah. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam mahar dan hukum berlebihan dalam mahar. Pembahasan pertama yaitu tentang macam-macam mahar. Mahar dari segi kualifikasinya terdiri dari dua macam, yaitu mahar yang berasal dari benda-benda konkret, misalnya dinar, emas, dirham, dan lain-lain. Dan jasa. Jasa yaitu seperti belajar Al-Quran, menyanyi, dan sebagainya. Kemudian mahar dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad. Terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamah dan mahar micil. Penjelasan pertama terkait dengan mahar musamah. Mahar musamah yaitu mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad. Jadi mahar disebutkan ketika berlangsungnya akad. Hal ini seperti yang berlaku pada umumnya. Mahar musamah biasanya ditentukan dengan cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama. Dan mahar musamah juga harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki apabila terjadi hal berikut. Yang pertama yaitu suami telah menggauli istri. Yang kedua, apabila ada salah satu di antara mereka, suami atau istri meninggal dunia, tetapi di antara mereka belum pernah melakukan hubungan badan. Yang ketiga yaitu jika suami istri sudah sekamar, berduaan, tidak ada orang lain mengetahui perbuatan mereka, sedangkan waktu itu tidak ada halangan bagi seorang istri, seperti puasa wajib, haid, dan sebagainya. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah mewajibkan mahar musamah diberikan seluruhnya. Namun, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak menerima mahar sepenuhnya dengan sebab tercampuri, tidak hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya sebab sekamar, maka mempelai laki-laki tidak wajib membayar penuh, melainkan hanya setengah saja. Jenis mahar ini dibedakan menjadi dua, yaitu mahar musamah muajjal dan mahar musamah ghairu muajjal. Mahar musamah muajjal yaitu mahar yang segera diberikan kepada calon istrinya. Jadi hukumnya sunnah. Kemudian mahar musamah ghairu muajjal yaitu mahar yang ditetapkan bentuk dan jumlahnya, namun ditangguhkan pembayarannya. Kemudian yang kedua yaitu mahar micil. Mahar micil yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Atau mahar ini yaitu mahar yang diukur sepadan dengan yang diterima keluarga dekat. Jadi mahar micil itu jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri, karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. Mahar micil diwajibkan dalam 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali maharnya atau jumlahnya. Yang kedua yaitu suami menyebutkan mahar musamah, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat. Yang ketiga yaitu suami menyebutkan mahar musamah, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Jadi wajib membayar mahar micil apabila terjadi 3 kemungkinan ini. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang hukum berlebihan dalam mahar. Mahar boleh saja bernilai rendah dan boleh saja bernilai tinggi, asalkan saling ridho. Akan tetapi, hendaknya mahar yang mudah akan membuat pernikahan berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna a'zaman nikah barakatan aisaruhu mu'natan. Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, berlebih-lebihan dalam mahar hukumnya makruh atau dibenci pada pernikahan. Hal ini menunjukkan sedikitnya barokah dan sulitnya pernikahan tersebut. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.